Visual Studio Code-nya. Oke. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di kelas membuat website. Eh, di pertemuan kali ini, kita bakal belajar tentang sedikit CSS. Yang kalau misalnya minggu lalu kita udah bisa bikin efek-efek kayak gini, shadow, hover, dan lain-lain. Sekarang kita di CSS. Kalau misalnya nih, kalian kan kalau misalnya mau buat website, website tuh biasanya dilihatnya di tampilan uh, komputer sama di handphone. Nah, sini aku udah ada website yang dibuat simple banget. Forest. Ini cuma kopas teks dari Wikipedia kalau kalian mau buat. Jadi kan kalau misalnya gimana ya? Uh, Kalau misalnya kalian mau bikin website yang mau kelihatannya bagus di handphone dan di komputer. Jadi kalau misalnya gimana ya? Tampilan komputer kayak gini, dan tampilan handphone berbeda. Yang pasti gitu. Nanti kita langsung praktek aja deh. Yang pasti, jadi kalian coba dulu aja ke codingan kalian di CSS. Sini ada yang namanya add media on the screen, media screen, ya, and max width 600 pixel. Nah, ini tuh kayak if else kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman. Jadi ini bakal kayak ngecek kalau misalnya uh, ukuran layar kalian kurang dari 600 pixel, dia bakal ngelakuin apa? Jadi kalau misalnya ini layar kita yang ini kurang dari 600 pixel. Cara nyobanya kalian bisa di minimize atau ini bukan minimize apa ya? Kayak dikecilin gitu. Terus kalian kecilin aja eh, apa layar kalian, browser kalian sampai dia 600 pixel. Nah, 600 pixel berarti segini. Nah, kalau misalnya udah di bawah 600 pixel dia bakal berubah. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin hal yang custom di tampilan handphone gitu. Uh, jadi kalau misalnya nih uh, mana ya button kita kalau di komputer warnanya kayak gini. Bentar, iya dulu. Tik, tik. Bentar. Jadi kalau misalnya di layar besar button kita uh, muncul muncul dengan warna putih, di layar kecil jadi hitam. Uh, Kalau kita kecilin ting gitu. uh, kita tambahin juga misalnya A-nya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi berbeda kalau di handphone tampilan layar kecil dan besar. Biasanya kalau di website kegunaan ini tuh kalau misalnya eh, misalnya apa ya? Kalau misalnya kalian pernah pakai YouTube tuh kan kalau di YouTube tuh kalau di tampilan handphone ada kayak icon-icon di bawah. Nah, itu. Jadi misalnya nih kalau yang di tampilan besar hilang tapi di yang kecil muncul. Untuk bikin kayak gitu misalnya kita mau bikin teks nih. Teks yang misalnya kita kasih kelas. Kelasnya adalah nah, kalau misalnya kita mau ngebikin kayak gini nih. Bentar, div-nya kita komen dulu. Jadi kalau misalnya
Misalnya kita kan udah ada kelas nih mobile only. Nah, terus kita tuh di sini add media screen and max width. Ini bisa kalian custom mau berapa pixel. Kalau 600 pixel berarti yang di bawah 600 pixel bakal ngeliat. Saya nih mobile only. Nah, misalnya bisa kita kasih display flex. Nah, tapi kalau misalnya di normal kita kasih display bentar, mobile only, kita kasih displaynya non. Jadi kalau misalnya di biasa dia bakal hilang, sedangkan di itu di tampilan kecil bakal muncul. Nah, kayak gitu. Atau kita bikin lagi nih. Kita bikin dua. Eh, nah, yang sini kita kasih sebaliknya. Misalnya desktop only, yang kita kasih displaynya flex. Sedangkan pas di layar kecil, desktop only, displaynya non. Jadi kalau kalian ngilangin kasih display non. Nah, kita di desktop gitu, mobile berbeda. Ya gitu. Kalau misalnya kalian mau nambahin sesuatu yang cuma muncul di mobile gitu atau cuma terjadi di tampilan kecil, inilah caranya. Oh, atau kita gini nih. Kan aku ada website yang ini. Jadi kalau misalnya kalian mau kodenya, kopikan aja. Ini kodenya source code. Nah, bakal apa? Bakal bakal hilang besok. Bakal expired besok. Jadi bagi yang mau kodenya silakan ada di chat. Ya gini. Nah, kalau misalnya kita mau buat di tampilan mobile tuh eh, kecilin, ya kita kecilin. Kita pengen buat gambarnya lebih kayak lebih nggak mepet. Tadinya gampangnya kita tinggal kasih eh, margin aja sih. Jadi kita kasih add media screen and max width 600 pixel. Kita kasih body, kita kasih margin. Atau ya jangan deh kita kasih IMG-nya aja. Ya, misalnya gitu. Atau mau kalian kasih width tertentu, bisa tuh. Jadi yang sebelumnya full satu screen jadi kecil sekarang. Atau ada juga selain pixel ada yang namanya persen. Jadi itu tuh eh, ini bukan gimana ya? Ini tuh persen tuh segede setengah dari kontainernya. Karena IMG ini nggak ada kontainer, ya jadi dia setengah layar. Jadi misalnya kita kasih width-nya 75%. Kayak gitu. Dan Apa? misalnya kasih border radius 1 pixel. Jadi bulat dan kita kasih border. Jadi saat di besar, dia full screen, akan ini jadi kecil. Ini bisa, bentar. Kalau mau diketengahin, caranya bisa kalian ke bodinya, kasih display flex,
dan justify konten center. Wow, jadi kayak gini. Wait. Atau kalau ini nggak bisa, bisa kita kasih kontainer aja sih. Jadi IMG-nya kita kasih kontainer. Kalau misalnya mau diketekan ya, kita kasih namanya IMG kontainer center deh, biar lebih jelas. Nah, sekarang kita udah ada ini. Misalnya kita coba deh. Nah, ntar ping jadi ke tengah. Ya, begitu. Atau mungkin kita besarin deh. 60%. Jadi keren sih. Jadi kalau misalnya kalian buka websitenya di komputer, bakal kayak gini. Full banget gambarnya. Kalau misalnya kalian buka websitenya di handphone, kayak gini. Kalau misalnya kalian mau kayak gini, itu sih tampilan handphone, itu ada extension di Chrome. Namanya Mobile Simulator. Itu ada linknya di chat. Kalau misalnya kalian mau nyoba, cuman nambahin device mobile doang sih, biar kelihatan handphone beneran. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian apa namanya, wait, kalau ini ada kalau misalnya kalian mau hmm, ada resolusi gambar apa yang ini media screen, bisa kalian ada linknya di chat. Ting. Jadi dari Stack Overflow kalau misalnya 320 pixel tuh bakal jadi kayak yang kecil banget, handphone kecil banget, biasanya kayak ya kecil lah. Tapi ya biasanya kasihnya 400 pixel aja. Nah, biar kita sama, misalnya sama kayak ukuran handphone, kita kasih 480 pixel. Kalau 600 tuh katanya sih tablet. Ya udah kita ganti. Oke. Jadi kalau ya lebih kecil sih. Sini kalian juga bisa nambahin banyak media query. Wait. Jadi misalnya kalau misalnya kalian mau bikin tampilan handphone dan tampilan tablet berbeda, kalian bisa kayak gini. Nah, biasanya kayak gitu orang. Jadi tampilan handphone, tampilan tablet, dan tampilan desktop itu udah beda. Tapi biar nggak ribet di sini, aku kasihnya satu aja. Kalau kalian mau makin custom, bisa sih. Oke. Ya, yang mau bertanya sebelumnya.
Oke, kalau nggak ada yang mau nanya itu aja. Paling untuk CSS itu aja. Jadi di CSS ya semuanya, nggak semua sih. Masih ada banyak tentang display, position, dan lain-lain. Itu bisa kalian untuk jelasnya. Kayaknya aku nggak jelasin di sini karena waktu dan pertemuan kita terbatas. Jadi itu untuk basic-basic kalian bisa kasih ya inilah kemarin background color, border, dan lain-lain. Harusnya kalian nggak bisa bikin website sederhana dengan ini yang responsif atau bisa dilihat dengan baik di desktop dan mobile. Ya, nah Nah, sekarang untuk CSS itu aja. Kita bakal pindah ke yang lain, yaitu di website tuh ada untuk membuat website ada tiga. Jadi kan HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, mungkin kita bakal belajar tentang JavaScript aja. Nah, sebelum ke JavaScript, paling mau jelasin aja tentang CSS ini. Tentang, kan kalau misalnya kalian bikin CSS, itu kan masuk ke dalam file HTML. Itu namanya CSS internet. Kayak masuk gitulah dalam satu file yang sama. Nah, itu bisa kita pindahin ke file lain. Sebelumnya kalian harus bikin folder dulu. Kayak gini. Bentar. Kayak gini. Tadi kan nah, aku udah ada masuk bikin folder yang namanya kelas website, kelas web.pbx. Nah, jadi kalian bikin gitu dulu biar bisa kita bikin file CSS. Jadi kalian bikin folder tersendiri. Kalau kalian nggak tahu cara bikin folder, klik kanan, new folder. Nah, kalau udah nanti foldernya kalian open. Caranya file terus open folder. Pilih folder kalian. Nanti di sebelah kiri ada yang Explorer yang kayak gini nih. Ini bisa kalian tambahin file, misalnya button titik CSS. Nah, di sini bisa kita copy nih semua semua codingan CSS kita. Kita pindahin dari yang tadinya di HTML pindah ke CSS. Nah, jadi tersendiri lebih rapih. Wait. Jadi kalian nggak perlu harus mikirin ada bukan mikirin sih jadi bingung gitu kan ada kok pertama HTML kalian jadi panjang dan ribet kalau misalnya kalian mau ngeliat ke bodinya panjang banget tuh button. Jadi kita misalnya kan kita udah ada button nih CSS, kita bisa ngelink. Misalnya kita hapus aja. Kalian taruh di head, bisa di bawah title, kalian tulis link titik dua CSS. Nanti bakal ada hrefnya itu linknya. Hrefnya ganti nama ke file kalian. Kalau tadi aku namanya button.css. Nah, jadi artinya si HTML ini bakal ngemasukin codingan CSS yang ini gitu. Jadi kayak menyatu gitu ke link. jadi kita Kalau nggak misalnya usah. linknya kita hapus, nanti bakal wait, ini buttonnya kita hilang. Kalau misalnya linknya kita hapus, itu bakal cuma gini doang tuh, kayak nggak ada style. Nah, makanya kalian perlu link ini CSS biar muncul stylenya lagi. Jadi gitu untuk apa mau rapihin codingan CSS. Sama halnya dengan JavaScript. Untuk JavaScript kalian bisa tulis script gini aja, terus mulai nge-coding JavaScript di dalamnya. Tapi biar rapi, kita tulisnya script src. Src-nya itu ya filenya kita. Nah, misalnya kita kasih nama yang sama nih, button.js.
Tuh. Sebenarnya kita nggak bakal cuma belajar basicnya aja, tapi biar sama kita kasih namanya button. Di ada button CSS JavaScript. Nah, kita link juga jangan lupa kita kasih button titik JS. Nah, pertama di JavaScript tuh paling basic pasti uh, kita perlu kayak ngeprint gitu lah, kayak ngasih message. Itu caranya adalah kalian bisa tulis console titik log dalam kurung kutip dua. Nah, di sini bisa kita tulis nih, halo. Nah, uh, kita bisa kalian jangan lupa kasih titik koma di akhirnya. Nah, untuk misalnya ngelihat, bentar, wait, untuk melihat message dari JavaScript-nya, kita harus ngelihat di inspect elemen dulu. Jadi kalian klik kanan, inspect atau pencet F2. Di sini itu kalian ke konsol. Nah, munculnya ada nih, halo, tanda seru. Bentar, ini sepertinya bingung. Ada script lain soalnya. Ting. Ya, tekan F2, F12, konsol, ada nih halo. Ini juga tertulis di file button.js baris ke satu. Itu. Nah, Fungsinya kalau apa? misalnya kayak kita kasih konsol log yang lain, halo, kedua. Kalau kalian refresh, bakal muncul dua konsol log. Ami mau tanya, Ah, itu fungsi dari adanya teks di konsol itu buat apa? Ini itu ngefek apa ke websitenya? bentar-bentar, kok nggak ada suaranya ini? Tunggu, aku coba cek dulu. Coba-coba ngomong lagi, coba ngomong lagi. Halo? Oh iya ya, oke, udah kedengeran. Oh, oke. Jadi fungsi dari teks yang ada di bagian konsol itu gunanya apa sih ke websitenya? Uh, Atau cuman Sebenarnya sekedar kalau untuk konsolok nggak ada gunanya. Cuman kalau misalnya mau ngecek codingannya berfungsi apa enggak, biasanya konsolok ini dipakai. Ya, oh, jadi kayak report gitu. ya nge-report gitu bisa. Oh, oke. Tapi yang itu Tapi cuman buat ini nggak bakal notes berpengaruh. doang. Ya nggak bakal berpengaruh. Oke, oke. Sip. Jadi ya gitu aja. Nah, dan kalau misalnya kalian mau munculin sesuatu saat eh, saat user ngebuka websitenya itu ada yang namanya alert, dan jangan lupa kalian kasih kutip dua. Titik dua kenapa? Kutip dua. Oh, Terus petik. Oke. kutip satu juga nggak apa-apa, sama aja. Bedanya apa? Nggak ada beda, sama aja. Oke. Tapi kalau aku enakan kutip dua. Misalnya halo, ini bakal muncul kayak gini. Itu namanya alert. Eh, Terkadang kalau misalnya di beda browser munculnya juga alertnya beda sih. Misalnya kalau Microsoft Edge kayak gini, ya cuman beda tampilan doang tapi sama-sama alert. Oke. Alert itu cuman muncul di tengah atas doang atau Hmm, bisa di setting? tengah atas, cuma tengah atas nggak bisa di. Oh, oke. Ya, oke. Terus kalau misalnya kalian dari tadi tuh ngelihat ada apa kutip dua,
Itu tuh karena di JavaScript bukan cuma JavaScript doang, tapi di hampir kayaknya semua bahasa pemrograman ada yang namanya tipe data. Jadi ada yang namanya string sama integer, string sama integer sama wait, boolean. Eh, itu aja sebenarnya masih banyak, cuma tiga yang basic. String itu tuh kayak tulisan-tulisan kayak yang tadi kita pakai kutip dua, itu tuh namanya string. String harus ada kutip duanya. Jadi kalau misalnya kalian tadi pakai konsol log, itu ada kutip dua karena itu tuh string. Nah, teks-teks ini tuh namanya string. Kalau 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 ya kenapa? kalau pengennya integer atau real, Kalau misalnya integer tuh kan angka. Kalau angka sebenarnya nggak perlu pakai kutip. ya Itu. langsung. Tapi kalau misalnya kalian tulis string dan nggak ada kutip, itu bisa error. Nah, bisa ada tuh error. Eh, beda, aku lupa bedanya integer sama real. Itu kayak gimana tulisannya? Real itu salah satu ini, string, integer, boolean, long, Kayaknya perbedaan paling titik koma ya. titik koma. Iya, jangan lupa titik koma. Oke. Nggak tahu sih. Cuman, tapi kayaknya palingan ada beberapa tipe data yang sama-sama angka, tapi kayak value-nya beda-beda. Entah Ah, ah, ah. apa sih. Sama kayaknya ada yang namanya float. Ah, ah, ah. Float itu kalau ada bilangan yang ada titiknya, float. Misalnya 0,23 gitu, itu namanya float. Dannya sama aja kayak kayak integer, nggak usah pakai nggak usah pakai kutip dua. Kalau boolean tuh true atau false. Itu doang kalau boolean. Jadi kalau misalnya ngecek usernya ini pakai handphone atau enggak, nah itu bisa pakai boolean. True berarti ya benar dan false. Hmm, jadi gitu. Misalnya kita tulis true, bentar sini true. Hmm, misalnya nih, dan kalau setiap bahasa pemrograman selain ada tipe data, pasti ada juga yang namanya variabel. Kalau kalian nggak tahu variabel, tuh singkatnya kayak menyimpan data. Kalau di JavaScript, kalian mau tulis variabel, kalian tulis let, terus kasih namanya. Misalnya nama variabelnya adalah nama. Sama dengan, sama kayak tadi, namanya itu mau string, kalau mau string berarti kasih kutip dua, dan .com. Misalnya nih, name-nya kita tulis Milan. Jadi nanti bakal ada variabel bernama name yang isi dari variabelnya adalah Milan. Misalnya kita tulis nih, apa ya, let, LET itu apa tadi? let apanya? Buat bikin variabel. Oh, jadi kita bukan string, name, sama dengan gitu. Gimana ya? Jadi pertama tulis let dulu, terus ini nama variabelnya mau dikasih apa, terus isi dari variabelnya yang terakhir. Jadi dia determine sendiri itu mau string atau integer Ya, atau apa. Oh, udah langsung. Jadi oke. kalau ada kutip dulu udah pasti string sih. Ah, oke. Bisa ditulis tipe datanya nggak kayak Berarti kalau boolean itu langsung true or false gitu. ya langsung aja true. Oke, oke. Kalau misalnya let still true langsung. Kok gitu? Variable juga jangan ada spasi, nanti Oh bakal ya? paling kalau mau kasih underscore Oh, dan yes. ini pertamanya, letter pertamanya harus kecil. Nggak juga sih, nggak ada peraturan. Oh, oke. No. Oke.
Kalau variabel itu bisa di label dengan angka nggak? Label dengan angka bisa sih kayaknya benar. Oke, Line. oke. Ya masih bisa bisa kasih angka. Terus ya let ya, oke. Dan kalau sini ada yang namanya if else juga. Pastinya sih pasti ada if else. Jadi if else di JavaScript sama kayak bahasa lain. Bentar. Sama kayak apa, Kak? Sama kayak bahasa lain gampang. Tinggal Ah, if mhm. dalam kurung kutip dua. Begini if kan kurung terawang. Nah, yang di dalam kurung ini tuh kayak ngecek apa sih kondisinya. Misalnya if still alive sama dengan sama dengan true. Dia ngecek nih kalau misalnya masih hidup bakal ngapain. Dan sama dengannya harus ada tiga. Ya harus ada tiga untuk ya pokoknya harus ada tiga deh. Di sini misalnya kalau misalnya masih hidup kita tulis console log. Jangan lupa kasih titik koma. Titik koma. Itu buat sama dengannya itu ada tiga, itu kenapa? Kenapa ya? Ya karena emang dari bahasanya bukan sih? Oh, oke. Kalau kurang atau lebih, bisa atau enggak? Enggak. Enggak. Hmm. Eh, iya, iya. Bukan sih. Enggak, enggak. Is still alive. Dan di sini ada juga else. Else. Jadi kalau misalnya else tuh berarti kalau dia kan true. Kalau else berarti false dong. Kebalikannya. Berarti kita konsolok. Jadi gampangnya ini kita punya variabel bernama still alive yang dimana kita bakal ngecek dia tuh masih hidup apa enggak sih. Nah kalau misalnya dia masih hidup kita bakal ngekonsol log. Kalau misalnya else atau berarti nggak hidup atau false kebalikannya ya dia bakal konsol log ini he is dead already. Kalau misalnya kita coba cek he is still alive karena ada di sini true. Kalau misalnya kita kasih false he is dead already. Untuk mengganti isi variabel still alive itu, kalau pakai button bisa nggak? Kalau pakai button bisa-bisa aja sih. Itu caranya gimana tuh? Coba itu YouTube-nya. Kayaknya itu harus pakai function deh. Pak, Wait, oh, sebentar. Aku on. Kalau pakai div bisa nggak ya? Sebentar. Button on. Palingan ya harus harus pakai function. Bentar. Kan kalau gitu kita bakal bikin function dulu aja. Kalau ya function tuh kayak fungsi untuk menyuruh ya gimana ya? Ya kita coba lihat dulu aja. Ah, jadi bentar. Kita bisa tulis function kayak gini. Terus nama functionnya. Misalnya function hello world kayak gini. Jadi nama functionnya ada hello world. Nah, isi dari function itu misalnya kita tulis eh, console hello world. Eh, nggak akan terjadi apa-apa kecuali kita panggil fungsinya hello world. Ping. Nah, bakal muncul. Jadi kalau misalnya function ada banyak, berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
dia bakal nge-hello world 7 kali. Jadi itu gunanya function kayak kayak gitulah. Kayak kalau misalnya eh, kayak atau gini deh, if kita dipindahin, nama fungsinya adalah check alive. Jadi kayak kita bikin blog, terus kita masukin lagi, tapi yang versi pendeknya. Iya, ya kayak gitu lah. Ah, Jadi kita punya fungsi namanya cek sih, ngecek masih hidup apa enggak. Jadi kalau misalnya kita panggil fungsinya, caranya kita tulis aja nama fungsinya, tutup, tutup, tutup. eh, kurungnya itu untuk parameter. Ya untuk parameter lah. Nah, parameternya itu isinya apa? Kalau bisa diisi sih, eh, bisa Apa ya? bisa angka, bisa misalnya Bisa apa? angka, coba Jadi, misal, apa ya? Penambahan, penambahan. Misalnya konsol, misalnya ada misalnya angka satu, angka satu, angka dua. Ya gini, bentar kita cek dulu. Penambahan satu, dua, ting. Jadi gampangnya function. Jadi kita kasih nama fungsinya dan ada parameter-parameter. Itu kayak value-value dari fungsinya. Jadi kalau misalnya ini gampangnya penambahan, kita bakal nambahin dua parameter, yaitu angka satu, angka dua. Nanti setelah itu kita konsolok angka satu dan angka dua. Ya gitu. Jadi kalau misalnya eh, mana ya? Kalau misalnya kita tambahin lagi, kita bikin panggil fungsinya penambahan. Terus di sini dalam kurungnya itu kita kasih parameternya. Jadi angka satunya tuh berapa? Misalnya 9 kasih koma 10. Jadi ya bakal 9 ditambah 10 minus 19. Ami mau tanya lagi. mm-mm. Itu kan kalau di code-nya itu, kan kita harus declare, ya jelasin variabel Milan itu di name. Nah, kalau itu di paling bawah itu ngaruh nggak? Kayak Taruh. Bentar, kita coba harus cek. di atas atau di manapun nggak ngefek atau gimana? Lock. Hmm? Wait, kita coba. Name. Dan ya nggak bisa. Karena Ah, eh, kan codingan tuh baca dari atas ke bawah. mm, mm, mm. Sedangkan variabelnya baru dibuat belakangan. Ya Oke, enggak. oke, Jadi kalau mau bikin variabel di atas aja, paling atas. oke, oke. Oke, oke. Itu kalau misalnya mau kalian tambahin parameter, apa sih value-value. Kita balik lagi ke ini, live kita. Ting, cek lagi, dan cek lagi. Ya, dan kita bakal coba ke button. Wait. Untuk button, gampangnya kalian bikin dulu function. eh, yang gampang tadi, cek masih hidup atau enggak. Bentar. Kalau misalnya udah, terus kalian bikin button, tapi bentar. Buttonnya tuh eh, harus di tag button namanya. Wait, sebentar. Ya, jadi di HTML ada tag namanya button.
Gunanya sama kayak div, cuman ya sama sih. Kalau pakai div nggak akan bisa. Jadi kalian bikin button yang kasih on click. Nah, on click ini kalian kasih fungsinya. Nama function kita tadi itu check if alive. Cek masih hidup apa enggak. Kalau misalnya kalian klik buttonnya yang ini, nanti bakal muncul he is still alive. Klik, klik, klik. Jadi kalau untuk ngebikin button, ngeklik muncul sesuatu, itu kalian harus ada function dulu. Kita coba deh ganti. Hmm, wait, ting. Button juga bisa di style kayak yang lain. Cek, still alive. Ya, cek aja deh. Cek. Mau kita cek, klik, klik, klik. Nah, buttonnya di style doang, gampang. Klik, 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 klik. Hmm, Apa misalnya ya, cek. Bisa ngecek gitu. Wait, ya simple banget sih kalau cuma mau ngeklik gini doang. Cuma ngeklik dan muncul di konsol. Nah, atau misalnya kita bikin nih button lain. Nah, ini change, change, life, status. Jadi diubah dari hidup ke mati dan dari mati ke hidup. Ya gitulah. Sebentar. Ya, kita ubah dulu. Nah, ini bawah. Kita kasih display. Dot file. Ya, wait. Paling bisa kita kasih margin atau gimana. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Udah bagus. Hmm. Jadi yang pasti kita punya dua ubah statusnya. Nah, kita buat nih. Kita bikin function baru namanya change live status. Bikin yang baru. Jadi function change live status. Si titik kamu di bawah jangan lupa. Nah, jadi kita cek dulu jika still alive sama dengan true bakal diubah. Jadi still alive sama dengan false. Else still alive ini. Ya, yang pasti dia bakal merubah terus. Wait, no, salah. Change life status. Ya, kita bisa berubah-berubah. Oke, oke. Ya, gitulah. Ya, kalau kalian bentar. Oke, oke. Ada yang mau nanya? Eh, stop, skip.
kalau misalnya ada yang mau kodenya, ada di chat bagi yang mau. Ya, tapi jangan lupa kalau mau pakai kodenya, kalian bikin juga button yang ada function-functionnya ini. Kamu klik, bisa berubah. Oke, uh, kayak itu aja paling buat JavaScript. Eh, jadi tadi apa, ada if, function, dan variable. Itu doang sih yang gampang. Paling untuk minggu depan, ya itu untuk materi hari ini aja. Untuk minggu depan JavaScript juga bisa eh, kayak nambahin kelas gitu. Ya kita bakal belajar itu minggu depan. Eh, ada yang mau nanya sekarang? Nggak ada. Ya udah. Karena kita udah, ya sebenarnya sisa 10 menit. Kalau ada yang mau, bentar. Ya, untuk JavaScript tadi parameter itu parameternya kayaknya bisa kalian isi sebanyak mungkin kalau kalian mau. Eh, ya, dan selain tadi kan kalau tadi tentang parameter cuma bisa tambah, itu bisa yang lain sebenarnya kayak kurangin dan lain-lain. Itu aja paling untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Eh, Gak ada, Kak. ya udah, sebentar. Paling sebelum kita akhiri kelasnya, kita foto dulu seperti biasa. Wait. Oke, kita foto aja. Bentar-bentar. Belum. Mana ya? Yang lain bisa on cam dong. Nggak sepi. Bentar, sebentar. Apa aja. Eh, satu dulu. Sekali lagi. Hmm, Udah, itu aja untuk hari ini. Makasih semuanya. Jangan lupa ikut kelas minggu depan. Nah, yang ya tuh, Thank you, Kak Miman. ada kami dan lain-lain. Uh, Kasih kata. ya, kita telat banget kamu sama Anta. Uh, ya, bye.